Sup, so welcome back to Laksana FM, Laksana Rangkuman Audio, channel di mana kalian bisa belajar UTBK dan TKA SMA hanya dengan dengerin materinya aja ya guys. Bisa belajar kayak dengerin podcast. Balik lagi sama aku Laksana. Bersyukur banget aku bisa tembus UTBK ke Psikologi UGM. Dan sekarang aku mahasiswa semester 3. Dan ya aku sekarang capek karena habis kuliah ya guys. Aku habis kuliah, ini udah malam, ini udah mau jam 9. Dan habis ini aku mau tidur ya guys. Jadi ini mungkin gak bakal sepanjang itu rekamannya. Dan ya, hai, aku Laksana. Aku punya mimpi untuk bantu 100.000 orang tembus PTN. Let's go! Ya. Dan juga ya ini bakal jadi rekaman yang agak singkat aja, maaf ya. Karena alasan yang udah aku sebutin tadi. Dan untuk sumber utama dari rangkuman materi audio ini, aku baca modul resmi di situs repositori Kemendikdasmen. Ya kalian bisa cek aja, ada di linknya di deskripsi ini. Yaitu aku bacanya dari situ. Aku baca dari situ, sumber utamanya dari situ ya guys. Jadi bisa dibaca untuk kalau kalian mau belajar lebih lanjut ya guys. Kalian bisa banget baca yang dari modul resmi dari pemerintahnya. Ya ini aku baca dari situ ya, baca dari situ. Jadi sumber rangkuman audionya dari situ utamanya. Ya, dan ya ini aku mau mulai aja. Kita bakal bahas sosiologi hari ini untuk TKA SMA. Yang sekarang tuh udah sekitar tinggal hamin berapa nih? Hamin 3 atau hamin 4, hamin 5, nggak tahu deh. Ya dah, tinggal mepet banget deh TKA SMA, dan banyak banget yang request untuk sosiologi lagi. Jadi ya udah, kita mulai aja ya. Klasifikasi dan jenis-jenis kelompok sosial ya guys. Sosiologi ya. Nah di sini kita bakal membahas kelompok tidak teratur ya, kelompok teratur sama kelompok teritorial ya. Oke guys ya, kita bakal bahas yang kelompok tidak teratur dulu ya, kelompok tidak teratur. Nah di sini ya guys, yang di kelompok tidak teratur itu tuh yang pertama ada kerumunan dalam kurung crowd ya, kerumunan dalam kurung crowd ya. Kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat temporer ya. Artinya kerumunan itu akan tetap ada selama orang perorangan secara fisik hadir dalam suatu tempat yang sama ya. Kerumunan dalam kurung crowd ya. Kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat temporer. Artinya kerumunan itu akan tetap ada selama orang perorangan secara fisik hadir dalam suatu tempat yang sama. Nah, tapi apabila orang-orang tersebut bubar, ya maka secara otomatis kerumunan tidak ada lagi ya guys. Jadi ingat-ingat ya, kerumunan itu merupakan kelompok sosial yang bersifat temporer ya. Merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat temporer. Artinya kerumunan itu akan tetap ada selama orang perorangan secara fisik hadir ya, ada di situ ya, dalam suatu tempat yang sama. Nah, tapi kalau orang-orang tersebut tuh bubar, ya maka secara otomatis nih kerumunannya udah nggak ada lagi, yaitu untuk kerumunan dalam kurung crowd. Nah di sini kerumunan itu ya tidak terorganisasi ya guys, tidak mempunyai pimpinan dan tidak ada pembagian kerja maupun pelapisan sosial. Ya ini sebenarnya udah lumayan jelas ya guys. Kerumunan tidak terorganisasi, tidak mempunyai pimpinan dan tidak ada pembagian kerja maupun pelapisan sosial. Artinya di sini kedudukan tiap orang dalam suatu kerumunan itu tuh sama ya. Dan di sini ketika ada di dalam suatu kerumunan ya, dituliskan bahwa identitas pribadi akan tenggelam dengan sendirinya. Ya, identitas pribadi akan tenggelam dengan sendirinya. Ya. Nah, artinya apa nih guys ya? Arti dari, nah coba kita pikir-pikir ya. Arti dari identitas pribadi akan tenggelam dengan sendirinya dalam kerumunan tuh apa ya? Artinya di sini ya guys, adalah kepribadian atau ciri khas seseorang ya menjadi tidak terlihat atau tidak menonjol ketika berada di dalam kerumunan ya. Jadi dalam kerumunan tuh individu cenderung larut dalam kerumunan tersebut ya. Sehingga perilaku, pendapat, atau identitas pribadinya tuh nggak lagi tampak jelas gitu ya di dalam kerumunan. Oke.
Nah, di sini guys ya, ada contohnya nih, contoh dari kerumunan ya. Seorang pengacara, guru, atau mahasiswa yang sama-sama menunggu angkutan umum dalam sebuah halte memiliki status dan kedudukan yang sama. Ya, itu contoh dari kerumunan ya. Suatu kerumunan mudah sekali bereaksi karena individu yang berkumpul mempunyai satu pusat perhatian. Nah, di sini dituliskan juga keinginan mereka akan tersalurkan dengan mengadakan suatu aksi. Oke, di sini suatu kerumunan mempunyai bentuk-bentuk yang umum sebagai berikut. Yang pertama ada formal audience, yang kedua ada planned expressive group, ya. Yang ketiga ada casual crowds. Yang keempat ada panic crowds, yang kelima ada spectator crowds, dan yang keenam ada lawless crowds. Ya, kita bakal bahas satu-satu dari yang formal audience dulu ya. Formal audience atau khalayak penonton yang formal. Ya. Ini adalah kerumunan yang mempunyai suatu pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi sifatnya sangat pasif. Contohnya adalah penonton film, pendengar khotbah, dan lain-lain. Itu contoh untuk formal audience. Nah, kalau yang planned expressive group atau kelompok ekspresif, itu tuh adalah kerumunan yang telah direncanakan. Ya, merupakan kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya. Fungsinya adalah penyalur ketegangan yang dialami orang karena pekerjaannya sehari-hari. Contohnya ya orang-orang yang berpesta rekreasi atau berdansa. Itu untuk yang planned expressive group atau kelompok ekspresif yang telah direncanakan. Oh ya, jadi planned expressive group atau kelompok ekspresif yang telah direncanakan merupakan kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya. Fungsinya adalah penyalur ketegangan yang dialami orang ya karena pekerjaannya sehari-hari. Atau mungkin karena kuliahnya sehari-hari guys ya. Kebanyakan tugas. Waduh, siapa itu? Apakah aku? Jadi ya aku jujur kadang lumayan capek guys ya, banyak tugas. Tapi nggak apa-apa, kita syukuri tugas itu, tugas kuliah adalah proses dari menjadi mahasiswa yang lebih baik ya guys. Amin. Oke, balik lagi ya. Contohnya apa tadi? Ya, contohnya orang-orang yang berpesta, rekreasi atau berdansa. Itu yang planned expressive, planned, planned expressive group. Lanjut ke casual crowds. Yang nomor 3, casual crowds ya. Casual crowds atau kerumunan yang bersifat sementara. Kerumunan yang bersifat sementara yang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Misalnya orang yang sedang antri karcis ya, orang yang sedang antri karcis, orang yang antri di depan kamar mandi umum dan lain-lain. Nah, dalam kerumunan ini tuh kehadiran orang lain merupakan penghalang bagi tercapainya suatu tujuan seseorang. Ya kan, kalau kita antri kan sebenarnya ya emang itu aturannya, antri itu bagus banget ya. Tapi ya sebenarnya bisa dibilang juga kayak kerumunan ini tuh juga menghalangi tujuan kita untuk misal nih mau ke toilet gitu kan. Gitu. Ya karena kita harus nunggu gitu kan. Ya gitulah, aku rasa kalian dapat poinnya. Tapi ya balik lagi ya guys, ngantri itu harus ya guys. Gitu. Lanjut, itu tadi yang casual crowds ya. Kerumunan yang bersifat sementara ya, kerumunan yang bersifat sementara yang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Lanjut ke panic crowds. Wah, dari namanya sendiri sudah bisa dikira-kira ya guys. Apa ini panic crowds ya? Panic crowds atau kerumunan orang yang sedang ke dalam keadaan panik ya. Kerumunan orang-orang yang secara bersama-sama dalam keadaan panik dan sedang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya ya guys. Dorongan dalam diri individu
dalam kerumunan tersebut cenderung mempertinggi rasa panik, ya. Itu panic crowds. Contohnya sendiri udah bisa dibayangin ya guys. Untuk panic crowds. Panic crowds atau kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik. Ya, aku yakin kalian udah punya deh suatu gambaran gitu kan di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian kalau misal orang yang sedang dalam kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik itu yang seperti apa ya. Tadi ya, kerumunan orang-orang yang secara bersama-sama dalam keadaan panik dan sedang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya ya guys. Misalnya ada harimau lepas. Misalnya ada badak lepas gitu kan. Dorongan dalam diri individu dalam kerumunan tersebut cenderung mempertinggi rasa panik. Lanjut ya. Tadi kita sudah membahas panic crowds, kita lanjut membahas spectator crowds atau kerumunan penonton ya guys. Merupakan sekumpulan orang yang ingin melihat suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Kerumunan jenis ini tuh hampir sama dengan khalayak penonton ya, hampir sama. Nah, tapi perbedaannya adalah kerumunan penonton tidak direncanakan dan aktivitas kegiatannya juga tidak direncanakan. Itu untuk yang spectator crowds ya. Perbedaannya sama yang khalayak penonton tadi apa? Yang bedanya sama formal audience apa? Bedanya ya guys, bedanya kalau yang kerumunan penonton ini, yang spectator crowds ini, itu tuh tidak direncanakan ya guys. Kalau yang formal audience tadi kan contohnya nonton film, ya nonton film kan ya direncanain dulu gitu kan. Ya kita beli tiketnya dulu, harus harus ke bioskopnya dulu, beli tiketnya dulu. Terus masuk ke studionya. Kan direncanakan tuh ya. Nah, tapi kalau yang spectator crowds atau kerumunan penonton itu tuh dia tidak direncanakan. Ya kalau yang spectator crowds itu dia kerumunan penonton tidak direncanakan dan aktivitas kegiatannya juga tidak direncanakan. Lanjut lagi ke 6 ya, lawless crowds. Lawless crowds. Kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum ya. Gitu ya guys. Nah, jadi kita harus menghindari lawless crowds ya guys. Ya, ini hanya untuk pengetahuan saja, tapi tolong dihindari ya guys yang lawless crowds ini. Nah, lawless crowds ini tuh di sini ada dua. Yang pertama ada acting crowds ya. Kerumunan yang bertindak emosional, yaitu kerumunan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, jangan ditiru ya. Misalnya mukulin orang nggak bersalah gitu kan. Nah, itu bisa terjadi dalam acting crowds. Jangan, nggak boleh. Ya, itu acting crowds dalam kurung kerumunan yang bertindak emosional, yaitu kerumunan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu yang satu ya untuk yang di lawless crowds. Nah, yang kedua yang di lawless crowds itu juga ada immoral crowds ya guys, kerumunan yang bersifat immoral ya, yaitu segala tindakan yang berlawanan dengan norma-norma dalam masyarakat atau norma-norma pergaulan hidup, tetapi tanpa tujuan yang tertentu. Nah, di sini tulisannya adalah contohnya adalah sekelompok orang yang sedang mabuk. Oke guys, tadi kita sudah membahas kerumunan dalam kurung crowd. Sekarang kita lanjut membahas massa dalam kurung mass. Aku jujur lupa pronunciation bahasa Inggrisnya kayak gimana. Tapi ini tulisannya massa. Kelompok tidak teratur yang kedua yaitu massa ya. Pengertian massa sebenarnya hampir sama dengan kerumunan. Nah, tapi pada umumnya massa itu terbentuk dengan adanya suatu perencanaan dan memiliki pemimpin yang menggerakkan ya. Memiliki pemimpin yang menggerakkan ya, sehingga proses terjadinya bukan merupakan sesuatu yang spontan. Siapa itu komedian Komeng.
Oh ya, cihui nggak sih? Uhui. Uhui, spontan, uhui. Nah, di sini ya guys, di sini contoh dari massa adalah sekumpulan orang-orang yang digerakkan untuk melakukan suatu demonstrasi terhadap kebijakan yang diambil oleh instansi, ya. Itu contoh dari massa ya guys. Massa ya, kelompok tidak teratur yang kedua, yang tadi kan yang pertama kita bahas adalah kerumunan. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah massa ya. Pengertian massa sebenarnya hampir sama dengan kerumunan. Namun pada umumnya massa terbentuk dengan adanya suatu perencanaan dan memiliki pemimpin yang menggerakkan ya, memiliki pemimpin guys ya. Sehingga proses terjadinya bukan merupakan sesuatu yang spontan uhui. Contoh dari massa adalah sekumpulan orang-orang yang digerakkan untuk melakukan suatu demonstrasi terhadap kebijakan yang diambil oleh suatu instansi. Itu massa ya. Lanjut lagi ke publik ya. Tadi kita sudah membahas kerumunan, sudah membahas massa, sekarang kita membahas publik ya guys. Publik. Publik merupakan kelompok semu dan proses terjadinya hampir sama dengan massa. Interaksi yang telah terjadi dalam publik dinamakan khalayak umum atau khalayak ramai. Nah, di sini proses pembentukan publik itu tuh melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, telepon, televisi, dan film. Ya. Itu adalah yang publik ya, guys. Publik merupakan kelompok semu dan proses terjadinya hampir sama dengan massa. Interaksi yang telah terjadi dalam publik dinamakan khalayak umum atau khalayak ramai. Proses pembentukan publik melalui alat-alat komunikasi. Seperti apa aja tuh? Seperti surat kabar, radio, telepon, televisi, dan film. Oke, lanjut lagi guys ya. Sekarang kita akan membahas, tadi kan kita sudah membahas kelompok tidak teratur ya guys. Sekarang kita lanjut membahas kelompok teratur. Nah, apa itu kelompok teratur? Nah, kelompok teratur adalah kelompok sosial yang setiap anggota di dalamnya sadar bahwa ia adalah bagian dari kelompok tersebut. Terdapat hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Gitu ya guys. Kelompok teratur itu tuh dapat dipilah menjadi beberapa bagian. Antara lain bisa jadi kelompok dasar, kelompok besar dan kecil, kelompok primer dan kelompok sekunder, kelompok dalam kelompok in-group atau kelompok out-group gitu kan. Kelompok keanggotaan dan kelompok acuan, kelompok formal dan informal, kelompok okupasional dan kelompok volunteer ya. Dan ini lumayan panjang ya guys penjelasannya. Dan ini sudah lumayan malam, aku sudah ngantuk ya guys. Jadi mungkin kita bahas kapan-kapan ya. Maaf banget ya guys. Mungkin karena ini TKA udah tinggal deket banget ya guys. Aku nggak tahu bisa ngelanjutin sosiologi atau enggak. Tapi ya itu dia ya. Semangat semuanya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan rangkuman audio terbaru. Like juga dan komen next mau rangkuman materi audio apa. Jangan lupa follow Instagram aku di @laksana.utbk. Dan juga kalau mau kenal aku lebih personal bisa follow aku di Instagram daye.yacanya. Bye-bye.